Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Hari ini kita akan membahas tentang Proliga 2024 yang sudah memasuki babak Final Four. Seperti yang kita ketahui, pertandingan Final Four Proliga dari tahun-tahun sebelumnya selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang di luar prediksi, pertandingan-pertandingan yang sangat sulit ditebak, dan juga atmosfer yang sangat luar biasa, sangat sengit di antara semua tim yang bertanding, tidak hanya di sektor putra, tapi juga di sektor putri. Nah, Final Four Proliga 2024 diselenggarakan di GOR Gelora Bung Tomo di Surabaya dan GOR Jatidiri Semarang. Pertandingan pertama Final Four Proliga 2024 sudah diselenggarakan hari ini. Jadi Jakarta BIN melawan Jakarta Pertamina Enduro. Ternyata hasilnya di luar dugaan. Karena apa? Karena Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan yang tergabung di Jakarta BIN ternyata harus mengakui ketangguhan Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 1-3. Ini adalah hasil yang di luar prediksi, hasil yang sangat mengejutkan para penggemar voli Indonesia, karena Jakarta BIN sebenarnya mempunyai track record, mempunyai sejarah yang sangat bagus ketika bertemu Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2024. Dari dua pertandingannya sudah dijalani di fase reguler, Jakarta BIN yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi itu bisa mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 3-0. Meskipun Jakarta Pertamina Enduro pada pertandingan terakhir, pada pertemuan terakhirnya, selalu mendapatkan angka lebih dari 20, tapi mereka tidak mampu untuk menghadang keperkasaan Jakarta BIN. Tapi nyatanya situasi itu berbalik angin, berbalik arah ketika sudah memasuki babak Final Four. Jadi pada pertandingan pertama Final Four Proliga 2024 di GOR Gelora Bung Tomo Surabaya, Jakarta Pertamina Enduro akhirnya bisa mengalahkan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan dengan skor 3-1. Ini yang seperti aku bilang tadi, bahwa pertandingan Final Four memang menyajikan pertandingan yang di luar prediksi dan atmosfer yang sangat sengit. Kita akan bedah kenapa Jakarta BIN akhirnya bisa kalah melawan Jakarta Pertamina Enduro. Jadi salah satu faktor utamanya adalah error yang sangat banyak yang dilakukan oleh para pemain Jakarta BIN. Jadi sepanjang pertandingan berlangsung, Megawati Hangestri dan kawan-kawan itu melakukan 30 error yang bisa berbuah poin untuk Jakarta Pertamina Enduro. Angka ini hampir lebih dari 2 kali lipat dibandingkan error yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Pertamina Enduro yang selama pertandingan sepanjang laga berlangsung mereka hanya melakukan 14 error. Selain itu, error ini tidak hanya terjadi melalui serve tapi juga melalui attack error. Ini membuktikan bahwa masih ada PR yang sangat besar yang harus dibenahi oleh Coach Daya untuk Jakarta BIN menghadapi pertandingan-pertandingan Final Four Proliga 2024. Karena apa? Pertandingan akan menjadi lebih sengit, pertandingan akan menjadi lebih sulit untuk diprediksi. Jakarta BIN masih harus menghadapi Jakarta Popsivo Poluan dan Jakarta Electric PLN. Di atas kertas, Jakarta Popsivo dan Jakarta Electric PLN tentu mempunyai kemampuan yang hampir berimbang, tapi di babak Final Four, kekuatan mental, persiapan yang matang itu akan menjadi penentu bagi sebuah tim untuk mendapatkan kemenangan. Nah, Jakarta BIN sendiri melakukan 66 tag ketika melawan Jakarta Pertamina Enduro, sedangkan Jakarta Pertamina Enduro melakukan 55 attack. Meskipun demikian, jumlah attack itu tidak selalu bisa berbuah hasil yang manis. Karena apa? Karena ternyata Jakarta Pertamina Enduro bisa melakukan 5 blok, sementara Jakarta BIN bisa mendapatkan 8 blok. Di sektor serve, Jakarta BIN bisa melakukan 5 serve, sedangkan Jakarta Pertamina Enduro bisa melakukan 5 serve juga. Nah, ini sebenarnya kalau misal kita bicara dari sisi attack, dari sisi blok, dan juga dari serve, itu sebenarnya antara Jakarta BIN melawan Jakarta Pertamina Enduro itu bisa dikatakan hampir seimbang lah. Yang menjadi pembeda adalah error atau kesalahan yang dilakukan para pemain yang ada di tengah lapangan. Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya di Jakarta BIN itu bisa melakukan 30 error yang bisa mendatangkan poin bagi Jakarta Pertamina Enduro. Kita bandingkan dengan error yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Pertamina Enduro yang hanya 14. Itu artinya dari sisi kesalahan pemain masih ada PR yang harus dibenahi oleh Coach Daya untuk para pemainnya sendiri. Karena apa? Karena satu kesalahan atau satu error yang dilakukan itu akan sangat berdampak, terutama jika itu kesalahan dilakukan atau terjadi di momen-momen krusial, misalnya ketika poin sedang sangat tipis.
Selain itu, ada banyak faktor, ada beberapa faktor yang membuat Jakarta Bin akhirnya bisa menelan kekalahan ketika melawan Jakarta Pertamina Enduro. Salah satunya adalah ini kritikan yang bisa dikatakan kritikan yang membangun untuk Coach Daya untuk Jakarta Bin, yaitu adalah rotasi yang dilakukan atau memanfaatkan momen-momen ketika Jakarta Bin ini sedang dalam keadaan tertekan. Ini ada catatan menarik. Jadi ketika Arnita diganti oleh Yolana, jadi saat itu Jakarta Pertamina Enduro bisa mendapatkan 3 poin beruntun dan skornya menjadi 12-16 pada set pertama. Nah, setelah itu skornya ketika Jakarta Pertamina Enduro mendapatkan 3 poin beruntun akhirnya menjadi 16-16. Tapi saat itu Bin belum melakukan time out karena apa? Yaitu mutlak ada di tangan pelatih. Meskipun Enduro akhirnya dapat 4 poin secara beruntun, baru momen hilang ketika Megawati Hangestri Pertiwi melakukan spike yang masuk ke area pertahanan Jakarta Pertamina Enduro. Selain itu juga faktor-faktor kesalahan yang menyebabkan Jakarta Bin akhirnya menelan kekalahan adalah faktor serangan yang tidak sempurna yang akhirnya justru bisa berbuah poin atau bisa diterima oleh para pemain Jakarta Pertamina Enduro. Jadi misalnya adalah serangan-serangan quick yang dilakukan oleh Wilda ternyata sering gagal atau juga tidak bisa membuahkan poin untuk Jakarta Bin. Selain itu, error yang sangat banyak itu juga masih terjadi di set kedua ketika Jakarta Bin melawan Jakarta Pertamina Enduro. Selain itu ada faktor lain yaitu middle blocker yang bermasalah. Jadi middle blocker yang dimiliki oleh Jakarta Bin ternyata tidak sebagus yang dimiliki oleh Jakarta Pertamina Enduro. Hal ini tentu menjadi sebuah catatan yang kurang menyenangkan bagi Coach Daya, terutama untuk menyambut pertandingan melawan Jakarta Popsivo dan juga melawan Jakarta Electric PLN. Dan jangan lupa Jakarta Bin juga masih harus menghadapi Jakarta Pertamina Enduro sekali lagi. Karena apa? Karena setiap tim akan menghadapi 2 kali pertandingan di Final Four satu sama lain. Artinya apa? Secara komposisi, satu tim yang bisa mendapatkan 4 kemenangan itu akan melaju ke babak Grand Final Proliga 2024. Nah, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan itu sudah mendapatkan satu kekalahan, sehingga mau tidak mau mereka akan jauh bekerja lebih keras lagi, jauh harus lebih berjuang lagi untuk mendapatkan kemenangan beruntun di 5 pertandingan yang akan dihadapi melawan Jakarta Electric PLN, Jakarta Popsivo Vol1 dan juga Jakarta Pertamina Enduro. Nah, ini juga menjadi catatan-catatan yang sangat membangun sebenarnya untuk Jakarta Bin. Karena apa? Karena tadi error yang sudah disajikan, error yang sampai 30 error, sedangkan Pertamina Enduro hanya 14 error, itu menjadi bukti bahwa satu kesalahan bisa menjadi petaka bagi tim, terutama di fase-fase krusial. Ini Coach Daya memiliki pekerjaan rumah yang tidak gampang, memiliki tugas yang tidak mudah untuk membenahi kesalahan-kesalahan itu. Yang perlu kita perhatikan lagi adalah Jakarta Bin ini sebenarnya, Megawati Hangestri dan kawan-kawan sebenarnya bisa sempat mendapatkan 8 kemenangan beruntun di fase reguler. Tapi dengan kekalahan melawan Jakarta Pertamina Enduro ini, Jakarta Bin akhirnya menelan 2 kekalahan beruntun. Nah, tidak mudah untuk membalikkan mental, untuk memperbaiki mental ketika mengalami kekalahan-kekalahan, terutama di fase-fase yang genting, fase-fase yang sangat penting seperti Final Four Proliga 2024. Ini juga menjadi PR bagi Coach Daya agar bisa membalikkan mental, agar bisa mengembalikan semangat juang Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan, dan terutama untuk memperbaiki sistem atau taktik yang digunakan di tengah lapangan. Karena apa? Karena pemain hanya akan menjalankan taktik yang diberikan oleh pelatihnya sendiri. Jadi ketika pelatih menginstruksikan A, pemain tentu akan menjalankan A. Ketika pelatih memberikan instruksi B, pemain tentu akan menjalankan instruksi B itu di atas lapangan. Nah, ini menjadi PR bagi Coach Daya. Kita akan lihat bagaimana kelanjutan atau sepak terjang Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan pada pertandingan-pertandingan selanjutnya di Final Four Proliga 2024. Segitu aja, semoga voli Indonesia semakin jaya.
Semoga timnas Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Sampai jumpa.